Orang tua itu menemukan pot kayu di samping sungai. Di dalamnya ada bayi. Tapi tidak punya tangan, kaki, mata, dan hidung. Pria itu adalah seorang tabib yang menyelamatkan orang adalah takdir hidupnya. Tabib membawa bayi itu pulang. Kemudian ditemukan anak malang ini tidak hanya tidak ada anggota badan, tetapi juga tidak ada jantung, hati, limpa, paru-paru, ginjal dan. Tapi meski begitu, tabib itu tidak meninggalkan anak ini. Dia pergi ke medan perang untuk meletakkan beberapa anggota tubuh yang patah dari anak-anak yang mati untuk memasak air suci. Kemudian masukkan ramuan rahasia ke dalam wadah. Setiap aroma tiba-tiba bergegas menyebabkan anak-anak tetangga menangis keras. Setelah memasak sepanjang hari, tabib menuangkan saus ke dalam cetakan. Masukkan cetakan yang disegel ke dalam air. Kapasitansi tinggi untuk mengaktifkan dan melepaskan cetakan. Jantung bayi yang berdebar-debar telah diciptakan. Setelah itu, tabib dengan cara yang sama untuk membuat anggota badan, mata, hidung, jantung, hati, limpa, paru-paru, ginjal, total 48 organ. Lalu letakkan seluruh badan pada badan bayi. Bayi itu telah memperoleh bentuk manusia normal. Jenis organ buatan ini memiliki dua karakteristik. Tidak ada perasaan sehingga tidak akan merasa sakit. Yang terluka juga akan cepat sembuh otomatis. Tabib itu beri nama anak laki-laki Hyakimaru. Hyakimaru tumbuh dari hari ke hari. Tapi anggota tubuhnya dibuat dari tangan dan kaki mayat anak-anak. Itu sebabnya sering ada roh jahat yang mengganggunya. Tabib itu segera memasukkan dua pisau ke tangan kiri dan kanannya. Ini adalah pisau yang bisa menghancurkan semua iblis di dunia ini. Pada hari-hari berikutnya, Hyakimaru mengikuti tabib untuk belajar seni berbicara, belajar keterampilan hidup. Suatu hari 20 tahun kemudian, Hyakimaru pulang ke rumah lihat tabib tergeletak di genangan darah, tidak bisa hidup lebih lama lagi. Sebelum mati, dia menyuruh Hyakimaru untuk membakar tempat ini. Jangan biarkan seseorang bernama Kagemitsu Daigo mengetahui rahasia tempat ini. Karena Daigo adalah ayah Hyakimaru. Tahun itu, dia masih sebagai jenderal. Untuk mendapatkan kekuatan pemersatu dunia, dia membuat kesepakatan dengan iblis. Sumbangkan 48 bagian tubuh anaknya untuk 48 setan. Itu sebabnya Hyakimaru lahir dengan 48 bagian yang hilang. Dia menyuruhnya untuk tidak memberitahu Daigo dia masih hidup. Jika tidak, dia pasti akan membunuhnya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, tabib itu berhenti bernapas. Hyakimaru melakukan seperti yang diperintahkannya untuk membakar rumah dengan mayatnya. Sampai yakin atap rumah sudah hangus menjadi abu. Ketika dia hendak pergi, sebuah suara misterius datang dari segala arah. Katakan 48 bagian tubuh Hyakimaru dibagi di antara 48 iblis. Jika ingin menjadi orang normal, harus membunuh 48 iblis ini. Setiap kali membunuh satu, dia akan menemukan bagian yang sesuai. Sejak itu, Hyakimaru telah memulai perjalanan untuk menemukan bagian tubuhnya. Setelah itu, dia pergi ke tempat pelacur. Tidak datang untuk makan tetapi karena merasakan ada setan di sini. Badan berapi-api, wajah memakai topeng. Setiap pria di bawah panggung jatuh cinta padanya. Hyakimaru melompat lurus ke atas panggung dengan pisau di tangannya. Topeng seorang seniman bela diri dengan wajah yang jahat. Semua orang sangat takut sehingga mereka melarikan diri. Hyakimaru melumpuhkan sisa lengan palsunya untuk membunuh iblis itu. Tapi Geisha juga telah bersiap menghadapi pertempuran. Ternyata itu adalah roh laba-laba. Kedua belah pihak berjuang. Goblin laba-laba melepaskan serangan pamungkasnya pada Hyakimaru dengan cakar sepanjang ketiaknya. Hyakimaru bersembunyi di balik meja. Tapi dia meremehkan kaki ketiak laba-laba goblin ini. Kakinya langsung menembus meja. Menusuk tubuh Hyakimaru. Tapi goblin laba-laba juga meremehkan kekuatan Hyakimaru. Tubuh Hyakimaru sembuh dengan cepat. Lihat saja adegan ini, goblin laba-laba dengan wajah bodoh. Kedua belah pihak terus bertarung. Setelah beberapa babak, goblin laba-laba dibunuh dengan pisau Hyakimaru memotong kepalanya. Sedang ingin pergi, kaki Hyakimaru yang tiba-tiba jatuh. Dia jatuh ke tanah dengan rasa sakit yang luar biasa. Beberapa saat kemudian, dia mengeluarkan yang baru. Sepertinya goblin laba-laba ini mengambil kaki kanannya.
Ada seorang pencuri bernama Dororo yang melihat ini dan sangat penasaran dengan latar belakang Hyakimaru. Ini juga sangat menyenangkan dengan pisau pengusiran setan di tangannya. Jadi dia terus menempel pada Hyakimaru dan meminta untuk pergi bersamanya. Tapi Hyakimaru bilang dia tidak suka perempuan. Mendengar ini, Dororo buru-buru melepas bajunya. Apakah menurut Anda saya terlihat seperti wanita? Hyakimaru tidak bisa berdebat dengannya, jadi dia harus membawa Dororo bersamanya untuk terus mencari iblis berikutnya. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan seorang seniman. Dengan sangat antusias mengundang mereka ke rumahnya. Hyakimaru setuju. Karena dia bisa merasakan napas iblis dari tubuh petinju. Pergi ke rumah petinju, dia menemukan petinju itu memiliki 7 anak perempuan. 7 gadis ini terlihat persis sama. Dan mereka terlihat jinak dan imut, tetapi kemudian mereka mendiskusikan apakah daging manusia itu enak. Pada tengah malam, mereka ubah bentuk asli menjadi 7 serangga babi yang dengan lembut memasuki kamar Hyakimaru dan Dororo. Bersiap untuk makan. Dororo masih bermimpi. Untungnya, Hyakimaru segera bisa merasakan nafas jahat mereka. Dia melompat turun dari kasau sementara babi-babi yang tak berdaya semuanya terbunuh. Setelah itu, menemukan sebuah jalan. Di dalamnya ada banyak telur dan tulang manusia. Istri seniman bela diri adalah goblin kupu-kupu. Ini sering memakan orang. Banyak anak di desa dimakan olehnya. Hyakimaru tidak banyak bicara dan langsung menggunakan pisau untuk menusuk kupu-kupu goblin untuk membantu penduduk desa. Lalu dia memuntahkan hati buatannya. Hati baru tumbuh di dalam tubuh. Sepertinya goblin kupu-kupu ini mengambil hatinya. Tidak lama setelah itu, Hyakimaru menyelinap ke kota. Kesempatan apa yang dia dapatkan ketika dia bertemu putra Raja Tahomaru? Tahomaru melihat Hyakimaru bagus, jadi dia memutuskan untuk merekrutnya di bawah komandonya. Tapi Tahomaru baru saja membawa Hyakimaru kembali ke mansion, bertemu ibunya. Ketika melihat Hyakimaru, dia tiba-tiba merasa seperti bertemu dengan kerabatnya. Lalu melihat celananya lagi. Ini adalah pakaian yang dia tinggalkan di pot kayu ketika dia menjatuhkan putranya tahun itu. Mungkinkah pria ini adalah anak yang ditinggalkannya? Mengangkat tangannya untuk membelai wajah Hyakimaru. Hyakimaru mengangkat tangannya. Pada saat mereka berdua melihat, pikiran Hyakimaru terlintas dalam ingatan ibunya. Dia tidak punya tangan, hidung, dan mulut. Ayahnya Daigo akan membunuh. Tapi ibu yang dengan tubuhnya untuk melindungi nyawanya. Agar anaknya tetap hidup, ibu memasukkannya ke dalam pot kayu dan menjatuhkannya ke sungai. Setelah mengetahui putranya masih hidup, dia sangat bahagia dan pingsan. Hyakimaru tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu dan meninggalkan kediaman raja. Ayah Hyakimaru, karena berurusan dengan setan, ia berubah dari shogun menjadi raja. Tapi tahun itu transaksi antara dia dan iblis adalah menyatukan dunia untuk mengakhiri rasa sakit perang bagi orang-orang. Tapi sekarang meski sudah menjadi raja, perang tetap berkecamuk. Orang-orang lapar. Dia bertanya kepada iblis tentang apa ini. Iblis memberitahunya bahwa itu karena putranya masih hidup di dunia ini dan baru saja meninggalkan. Transaksi tidak selesai. Ketahui informasi ini, tidak peduli apa yang Dai katakan kali ini, Daigo akan cari anaknya. Dan Tahomaru takut saudaranya akan kembali untuk merebut tahta pangerannya, jadi dia mengirim seseorang untuk memburu Hyakimaru. Hyakimaru tidak mau berurusan dengan adiknya. Dalam menghadapi serangan baru dari kelompok orang ini, dia menghindar terus. Tidak menyangka para prajurit ini begitu bodoh. Kedua orang itu membungkuk saat melawan dengan Hyakimaru. Tapi tidak berhati-hati untuk memukul rekan-rekannya. Jadi berdua mati. Pada saat yang sama Hyakimaru memiliki wajah konyol yang ditebas oleh prajurit lain padanya. Dia segera hindari. Tapi pisau di tangannya dipotong menjadi 2 bagian. Setengah muncul seperti menusuk leher Tahomaru. Tahomaru mati di tempat. Tidak memiliki kata-kata untuk diucapkan dan itu juga memilukan. Melihat adiknya meninggal, Hyakimaru tidak bisa berkata apa-apa dan juga patah hati. Ini bukan hasil yang dia inginkan. Dan sang ibu, yang ingin mencegah kedua bersaudara itu saling membunuh, berlari ke sini. Tetapi ketika dia melihat putra bungsunya terbunuh, dia sangat sedih. Pada saat ini, Daigo juga bergegas untuk membunuh Hyakimaru. Sang ibu berlari dan berhenti, menyuruhnya untuk tidak membuat kesalahan satu demi satu. Iblis membuatnya kehilangan akal dan memotong istrinya sampai mati.
Melihat ibunya dibunuh, Hyakimaru benar-benar marah. Saya mempertaruhkan hidup saya dengan ayah. Keduanya membawa kebencian. Setiap pisau adalah kematian. Pada akhirnya, Hyakimaru menang dengan menebas perut ayahnya. Tapi Daigo masih nafas di ujung haluan. Saat ini, dia masih tidak menyesal menggunakan bagian tubuh putranya untuk berurusan dengan iblis. Karena dia harus menyelamatkan dunia. Hyakimaru dengan marah mendorong Daigo ke tanah. Bersiaplah untuk menggunakan pisau pengusiran setan untuk membunuhnya. Tapi Hyakimaru tidak bisa. Dia melepaskan semua kebencian. Karena tiba-tiba merasa bahwa jika dia tidak melepaskan semua kebencian, saya tidak akan berbeda dengan iblis. Ketika dia hendak pergi, Tahomaru yang mati tiba-tiba terbang ke udara. Ternyata setan sudah masuk ke dalam tubuhnya. Itu ingin transaksi dengan Daigo lagi seperti 20 tahun yang lalu. Jika ingin putranya hidup kembali, dia harus menggunakan tubuhnya untuk mendapatkannya. Daigo ragu-ragu sejenak dan kemudian setuju. Kontrak disegel. Iblis terbang keluar dari tubuh Tahomaru dan kemudian masuk ke dalam Daigo. Tahomaru langsung hidup kembali. Iblis masuk dalam Daigo dan pergi. Ia ingin kembali untuk memerintah seluruh negeri. Ia ingin menyebabkan kekacauan besar. Tapi Daigo masih memiliki sedikit kesadaran dan tiba-tiba mengeluarkan pisaunya dan bunuh diri. Dia ingin mati bersama iblis. Hyakimaru meraih kesempatan dan memotong tanduk di kepala iblis dengan pisau pengusir setan. Daigo dan iblis mati. Membunuh iblis, Hyakimaru menemukan hatinya lagi. Setelah pemakaman ayah dan ibunya usai, Tahomaru memohon pada kakaknya untuk mengucapkan selamat tinggal pada negara. Tapi Hyakimaru menolak. Saya masih memiliki banyak bagian tubuh yang belum saya temukan. Hanya perlu cari semua bagian tubuh berarti dia bisa benar-benar menjadi orang biasa. Dororo juga bersamanya untuk melanjutkan perjalanan.